Assalamualaikum Kak Dedi. Salam dari suara nanti. Lah iya, jalan saya. Uh, Ustazah, terima kasih lah bergabung. Jadi Ana itu minta tolong sama kawan-kawan karena ada tugas CGP kan. Jadi dalam tugas tuh Ana diminta untuk mengundang minimal 10 orang kawan guru untuk mengadakan acara diskusi gitu nah. Jadi ada yang kami pelajari di dalam modul tuh. Kemudian Biko didiskusikan gitu menurut pendapat kawan-kawan Mbak A gitu kan. Bagaimana? Jadi Zoom ko ana rekam Ustazah. Jadi nanti kalau misalnya pas lah kita mulai ana pakai bahasa Indonesia gitu. Karena Beko hasil rekaman itu akan ditonton sama fasilitator. Itu ya Sadet ya. Masih mood Sa. Belum sih feedback baru. Tadi speaker yang di HP yang di laptop. Bahasa ya? Alas ya? Dan Anda tadi mentes join pakai HP. Bisa ndak link tuh masuk? Mulai bisa. oh. Oke, sip, Sir. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ana ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz dan Ustazah yang sudah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah dan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ustadz dan Ustazah sekalian, pada malam hari ini Ana sengaja meminta bantuan Ustadz dan Ustazah sekalian untuk hadir dalam kegiatan GIMIT ini. Itu adalah dalam rangka melaksanakan tugas Ana dalam program guru penggerak, yakninya melaksanakan aksi nyata. Nah, salah satu tugas aksi nyata pada modul yang sekarang ini sedang berjalan, yang telah berjalan itu modul 1.4 itu adalah melakukan sharing gitu, berbagi bersama kawan-kawan, kemudian nanti ada meminta masukan dan pendapat dari kawan-kawan terkait terkait tema materi kita ini.
Kemudian nanti kawan-kawan diharapkan bisa memberikan masukan, bisa memberikan pendapat dari topik tersebut, seperti itu. Nanti akan ada contoh kasus yang akan kita bahas. Kemudian nanti Ana minta bantuan dari kawan-kawan untuk menganalisa contoh kasus tersebut, kemudian nanti menempatkannya pada posisi apa. Nah, tema kegiatan kita pada malam hari ini, yakni pada modul 14 yang kami pelajari di dalam program Guru Penggerak adalah tentang budaya positif Ustadz Ustazah. Jadi nanti di sini ada beberapa materi sebenarnya, akan tetapi karena diperbolehkan kami memilih dari beberapa materi itu materi yang kami ingin tampilkan saja atau kami ingin sampaikan saja kepada kawan-kawan, maka Ana memilih materi yang menurut Ana itu sangat menarik begitu. Karena Ana yakin kalau materi yang di sebelum-sebelumnya yang lainnya itu adalah materi-materi yang kawan-kawan sudah melaksanakan semuanya di lapangan. Bahkan materi yang akan disampaikan ini pun itu Ustadz dan Ustazah juga sudah menerapkannya di lapangan, hanya saja mungkin ini secara teori kita nanti membuat sebuah kesepakatan seperti itu, kesepakatan dari mana sih yang lebih cocok kita terapkan di lapangan secara bersama. Nah, materi ini Ana sampaikan, Ana pilih yang ini kenapa? Karena pertama, mayoritas kita di sekolah adalah guru-guru yang masih muda dan luar biasa, seperti itu Ustazah, dimana di sini ada Miss Wani selaku pimpinan kita di salah satu komplek, dan ada ustazah dan ustadz yang lain, ada Ustadz Dedi Saputra juga yang mempunyai pemikiran dan wawasan yang luas, tentunya akan sangat membantu dalam memberikan masukan dan pendapat dari tema kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya Ana mengucapkan kembali terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu Ustazah yang telah berkenan hadir. Nah, minggu lalu hari Senin itu tanggal 16 Ana sudah melakukan pendampingan individu 1. Itu juga diharuskan untuk mengundang beberapa orang guru, dan alhamdulillah saat itu Ana ditemani oleh rekan-rekan, ada Bu Vivi, ada Zafebi, ada Ustadz Dedi Mantasa, kemudian ada Ustadz Hafiz, Ustadz Torik, kemudian ada Ustadz Sori, juga ada Ustadz Eko. Nah, kemudian ada ya kalau nggak salah itu kemudian ternyata Ana pikir waktu itu sudah selesai sampai di sana. Ternyata memang kegiatan CGP ini harus lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbagi kepada kawan-kawan. Nah, jadi Ana sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kawan-kawan karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan Ana ini. Baik kawan-kawan, kita langsung saja menuju ke topik yang akan kita bahas. Di sini ada slide yang akan Ana tampilkan. Izin share screen. Apakah udah kelihatan Ustazah? Kelihatan. Sip. Baik kawan-kawan sekalian, jadi tema kita pada malam hari ini itu tema utama besarnya itu adalah tentang budaya positif. Akan tetapi di sini Ana akan mengambil tema yang langsung kepada tema tentang perilaku atau tentang pengimbasannya terhadap lingkungan atau terhadap sekitar kita, terhadap murid utamanya. Jadi kita mulai di sini Ustadz dan Ustazah dari tentang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dari pelajaran yang kami pelajari di program Guru Penggerak itu ada teori di mana ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi
orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menilai yang mereka percaya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hukuman dan penghargaan itu ada yang namanya Ustazah restitusi. Nah, jadi nanti kita akan membahas sedikit tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi sendiri itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu kemudian ada pasangannya, yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Lalu yang paling pertama biasanya kita lakukan sebagai guru atau yang biasanya diterapkan adalah hukuman. Hukuman ini ada yang bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sebenarnya kalau dari tampilan ini, kawan-kawan, ini terbalik urutannya. Kalau dalam restitusi, urutan seharusnya itu adalah hukuman, konsekuensi, baru restitusi. Jadi adanya hukuman itu akan berdampak pada konsekuensi, kemudian akan menimbulkan dampak restitusi. Nah, dampak dari hukuman yang diberikan itu apa? Kemudian seperti apa hukuman yang diberikan, nanti restitusinya jadinya seperti apa. Nah, restitusi itu diakibatkan adanya konsekuensi. Dari konsekuensi itu kita bisa melihat dampak. Misalnya begini. Misalnya kita berbicara Miss Fani sebagai PJ komplek kemudian menindaklanjuti siswa yang sedang bermasalah, misalnya begitu. Nah, tindakan yang Miss Fani lakukan itu bisa dalam bentuk hukuman, bisa dalam bentuk teguran. Nah, konsekuensi dari hukuman yang diberikan itu apa? Nah, nanti restitusinya apa? Dampak setelah anak-anak tersebut mengalami konsekuensi. Apakah dampaknya akan positif? Apakah dampaknya justru malah makin meningkat seperti itu? Ini nanti kita bahas ketika kita melihat studi kasusnya. Jadi ada namanya nanti segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi itu kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama memvalidasi identitas, yang kedua memvalidasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu erat hubungannya dengan restitusi, Ustaz Azhar. Nah, kemudian ada namanya dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Artinya hukuman ini adalah hukuman dalam bentuk imbalan atau penghargaan, sehingga kalau dari yang kami pelajari, penghargaan ini ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Di mana sisi negatifnya ketika siswa ini tidak kita berikan penghargaan seperti biasanya kita memberikan penghargaan kepadanya, maka tindakan yang positif biasa dilakukan anak itu akan berubah. Nah, kemudian sisi positifnya, anak akan termotivasi ketika mereka tahu bahwasanya ketika mereka melakukan sebuah hal yang positif, mereka akan diberikan penghargaan. Nah, negatifnya seperti tadi, kebalikannya, ketika penghargaan itu tidak diberikan, maka mereka akan kembali lagi melakukan hal yang negatif. Kemudian ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, di mana penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, seperti itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan.
Kemudian ada juga ustaz dan ustazah penghargaan yang tidak efektif, di mana penghargaan ini adalah jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Seperti yang Anda bilang tadi ustazah, penghargaan itu dia ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kemudian jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jadi kita seperti berhutang terus kepada siswa kita yang mungkin harus dimotivasi secara ekstrinsik ya, secara dari luar, terus dimotivasi dari luar, sehingga untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak itu kita cukup kesulitan, karena anak itu selalu termotivasi karena diberikan nilai-nilai dalam bentuk penghargaan, bisa mungkin dalam pujian, bisa mungkin dalam bentuk hadiah seperti itu ya. Tapi karena itu jadi kecanduan, tentunya motivasi itu selalu tumbuh dari luar setiap kali kita memberikan motivasi kepada anak. Kemudian ada juga penghargaan ini yang bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka kan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Misalnya Ustadz Dedi S itu memberikan penghargaan kepada anak di kelasnya. Tapi misalnya nanti guru yang lain tidak melakukan hal yang sama kepada dia, sikap siswa ini kepada guru yang lain berbeda daripada sikapnya kepada Ustadz Dedi, seperti itu. Kemudian mereka tidak akan merasa jujur, jadi mereka ini seperti kondisinya di hadapan Ustadz Dedi itu dibuat-buat lah, seakan-akan mereka itu patuh, mungkin dalam hatinya mereka hanya mengharapkan sesuatu yang lebih. Kemudian ada penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi ada lagi mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, akan berhenti mencoba. Jadi memang faktor penghargaan ini tergantung bagaimana cara kita mengaplikasikannya di lapangan. Nah, kita juga harus memperhatikan sisi negatif dan positifnya, dan juga melihat karakter siswanya bagaimana. Apakah memang betul-betul siswa ini harus terus diberikan penghargaan, apakah bisa dia ini termotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya tanpa harus diberikan penghargaan apabila anak ini melakukan hal yang positif pada dirinya. Kemudian ini Ustazah, ada poin penting dalam kita melakukan segitiga restitusi atau sebelum kita melakukan 5 posisi kontrol. Itu ada namanya, kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, nanti ada contoh kasus Ustazah, kita nanti akan melihat anak-anak ini, anak-anak yang berada dalam kasus ini, dalam contoh kasus itu, mereka ini masuk kategori yang memiliki kebutuhan dasar yang mana, seperti itu. Sehingga nanti di situ bisa dilihat restitusi untuk siswa yang memiliki salah satu kebutuhan dasar seperti ini. Berarti kita harus menghadapi mereka seperti ini. Ya, meskipun itu sulit diterapkan di lapangan, itu bukan hanya kita saja, baik di sekolah lain juga mengalami hal yang sama gitu. Secara teoristis hal ini sangat positif, tetapi ketika diterapkan di lapangan memang terkadang justru dalam 5 posisi kontrol itu, yang tadinya posisi kontrolnya itu menjadi manajer, malah justru bisa mengharuskan seorang guru itu balik lagi ke posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, tergantung pada kondisinya. Nah, ini tadi Ustazah, ini adalah 5 posisi kontrol dalam restitusi. Pertama, ada posisi kontrol itu sebagai penghukum, di mana penghukum sudah dijelaskan tadi, penghukum itu biasanya dilakukan secara tiba-tiba, ya, tanpa peringatan. Misalnya ada anak terlambat, kita langsung menjas saja, kenapa antum terlambat, kenapa antum bajunya keluar, kenapa Ananda tidak pakai sepatu. Nah, karena Ananda tidak pakai sepatu, Ananda sudah melakukan pelanggaran, langsung push up. Nah, itu seperti itu yang kategori penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, Ustazah. Pembuat rasa bersalah ini sama sepertinya misalnya Zamarisa.
Zamarisa sedang ngajar, kemudian anak-anak kita ini ribut saja di kelas atau tidur dia. Ya, kita kan semuanya mengalami juga ada anak yang tidur di dalam kelas. Jadi tipikal pembuat rasa bersalah itu ketika kita mengatakan kepada anak, tolonglah antum belajar memperhatikan Ustadz. Itu. Nanti kalau antum tidur, Ustadz dilihat sama CCTV tuh, gak kasihan antum sama Ustadz. Nah, kayak gitu. Nah, kata-kata seperti itu adalah kata-kata dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Karena kenapa? Karena kita berharap dengan mengatakan seperti itu siswa ini akan merasa kasihan atau merasa dirinya itu telah melakukan kesalahan, sehingga akan menimbulkan gurunya nanti mengalami masalah seperti itu saja. Nah, kalau posisi teman, nah rata-rata mayoritas dari kita itu banyak yang menjadikan murid kita ini sebagai berbaur kepada murid kita ini sebagai teman cara menghadapinya. Maksudnya ketika kita berdialog kepada murid, kita akan kita akan menjadikan mereka itu sebagai teman, berinteraksi mereka itu selayaknya mereka itu teman kita, sehingga mereka bisa menerima kita sebagai orang yang mampu mengerti mereka gitu. Misalnya ada siswa yang curhat dengan Miss Fani gitu, biasanya kalau anak-anak putri kan curhatnya kepada ustazah gitu ya, curhat sama Bu Vivi gitu. Kalau Bu Vivi mungkin mereka menganggap Ibu Vivi itu adalah bundanya, seperti itu. Juga bisa menganggap kan kalau teman ini kan maksudnya anak-anak ini merasa lebih akrab dengan guru. Nah, cuman ada kelemahannya ustazah. Dari segi positifnya banyak, tapi juga ada segi negatifnya. Segi negatifnya itu salah satunya kalau mereka terlalu dekat dengan kita, ya, kemudian tanpa ada batasan-batasan yang kita buat secara halus misalnya, maka dari segi pendapat banyak orang setelah kami diskusikan beberapa waktu yang lalu, itu akan menimbulkan seperti ada sifat kelebihan gitu. Kalau bahasa kitanya mungkin agak lanteangan gitu ya gitu. Jadi mereka menganggap ini teman. Nah, mereka akan akrab hanya kepada guru tersebut saja. Kalau misalnya Bu Vivi bisa memasuki jiwa mereka sebagai teman, nah ketika nanti misalnya ada anak misalnya atau ustazah yang lain, mereka tidak akan bersikap sama seperti sikap mereka kepada Bu Vivi. Jadi sisi negatifnya itu tidak merata. Mereka itu memiliki perlakuan terhadap gurunya. Tetapi dari segi pengontrolan, posisi teman itu adalah salah satu posisi yang bagus. Kemudian ada pemantau. Pemantau ini sama kayak posisi pemantau ini guru yang memang sangat berpegang teguh dengan aturan-aturan Ustadz Dedi. Jadinya misalnya Ustadz Dedi pegangannya, Ustadz Dedi nggak banyak omong dalam segi pemantau ini. Kalau dalam restitusi posisi kontrol, dalam pemantau ini guru tidak banyak omong. Guru hanya memegang buku saja. Jadi kalau siswa ini melanggar aturan, Ustadz Dedi negur hanya sekedar negur, kemudian Ustadz Dedi akan mencatat siapa nama anaknya, kemudian apa kesalahannya. Kemudian itu nanti akan dibahas. Nah, bahwasanya siswa ini telah melakukan pelanggaran. Jadi dia memantau. Guru memegang teguh tentang aturan yang sudah dibuat, kemudian mencatat poin-poin dari siswa yang melakukan pelanggaran. Sehingga nanti akan disampaikan berapa jumlah kesalahan yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, ada posisi yang terakhir, itu adalah posisi manajer Ustadz dan Ustazah. Posisi manajer ini Ana yakin kita semua sudah pernah menerapkan kelima posisi ini. Tetapi dari 5 posisi ini memang yang asumsi banyak orang, asumsi dari rekan-rekan CGP yang lain, bahkan asumsi dari fasilitator kami, itu yang paling baik adalah posisi manajer. Kenapa? Karena posisi manajer ini adalah posisi gurunya itu menerapkan segitiga restitusi, dimana ketika ada siswa berbuat salah, guru ini akan melakukan identifikasi identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan salahnya, lalu menanyakan keyakinan. Artinya ketika misalnya gini, misalnya seperti Miss Fani selaku PJ komplek misalnya begitu ya, ketika ada siswanya mungkin yang datang terlambat ke sekolah, Miss Fani selaku orang stakeholder di komplek beliau tidak akan langsung menghukum siswa itu secara poin nomor 1. Jadi tidak langsung tiba-tiba siswa datang terlambat langsung dihukum begitu saja. Misalnya dengan cara hukuman fisik, push up, atau mungkin dimarahi begitu ya. Tapi dalam posisi manajer ini Miss Fani akan melakukan 3 restitusi tadi. Miss Fani akan menanyakan beberapa hal, barangkali menanyakan apa sebabnya terlambat, seperti itu.
Kemudian nanti tahu nggak kalau terlambat itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama. Misal udah disepakati di dalam sekolah bahwasanya kalau terlambat 5 menit begini. Nah, kemudian kalau misalnya terlambat masuk begini. Nah, lalu nanti Miss Fani mungkin akan menanyakan ke anak, kira-kira nanti kedepannya solusinya supaya antum nggak terlambat lagi apa. Jadi yang dimaksud manajer ini bisa membuat anak itu memikirkan sendiri kesalahannya dan memikirkan sendiri bagaimana solusinya, sehingga nanti dia mengerti dengan apa yang dilakukannya dan dengan harapan tidak mengulanginya lagi. Jadi bukan kita yang menyadarkan, tapi kita berusaha membuat anak itu sadar sendiri dengan kesalahannya. Nah, kita semua di sekolah, nah termasuk Ana sendiri, Ana juga mungkin sudah pernah menjalankan ke 5 posisi kontrol ini. Tapi nanti tentunya kita secara pribadi yang akan menentukan kita berada di posisi kontrol yang mana yang paling sering gitu kan. Jadi apakah posisi kontrol yang kita ambil itu berpengaruh kepada siswanya untuk kita sendiri saja, ataukah berpengaruh juga untuk guru-guru yang lain seperti itu. Kemudian Ustazah, nah ini tadi posisi kontrol yang manajer. Di sini hanya dijelaskan satu ya, dimana guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Artinya, kita berusaha memancing murid itu supaya memiliki motivasi secara intrinsik yang tumbuh dari dasar dirinya sendiri. Bukan karena selalu nampak kita kemudian dia termotivasi untuk melakukan hal yang positif. Seperti itu. Kita lewatkan. Oke, baik saja. Ini namanya segitiga restitusi yang kita bahas tadi. Nah, segitiga restitusi itu di situ ada namanya menstabilkan identitas. Nah, contoh pertanyaan dari menanyakan menstabilkan identitas itu, kita seperti tidak langsung menjudge bahwasanya anak itu salah. Kita mungkin dengan melakukan bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Artinya kita tidak langsung menjudge dia itu salah. Artinya kita memberikan memberikan pengertian kepada siswa bahwa secara halus itu kita mengatakan dia itu salah, tapi tidak langsung menembak kalau dia itu salah. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, ada namanya memvalidasi tindakan yang salah tadi. Jadi, nah seperti tadi Ana bilang ke Miss Fani, misalnya ada anak terlambat, Miss Fani mungkin memvalidasi tindakan salah itu dengan menanyakan, pasti punya alasan anak-anak ini terlambat kenapa. Apakah karena dia piket? Kita kan nggak tahu di asrama apakah dia ketiduran, apakah air mati gitu ya. Kemudian apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu misalnya ya. Jadi nanti kita tanyakan ke mereka, jadi mereka memberikan pendapat. Lalu terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita kembalikan ke anaknya lagi, dari kesalahan yang dilakukannya ini apa yang dilanggarnya, sehingga dia bisa memikirkan sendiri harusnya seperti apa dia, harusnya apa yang dia lakukan, seperti itu. Cek lagi. Oke, saja untuk yang ini sudah. Nah, berikut ada contoh kasus Ustazah. Nah, ini udah dianalisis sebenarnya. Jadi nanti setelah ini Ana mau minta pendapat dari kawan-kawan terkait contoh soal ini gitu. Nah, kira-kira nanti menurut kawan-kawan bagaimana, apakah solusi seperti ini sudah tepat atau belum? Ya, izin sekian. Tendang suara ibu. Hah? Ya, masa belum? Sebentar saja.
izin screen contoh soal. Kelihatan Ustaz Saza? Oke, sebentar. Nah, Ustaz Saza, ini adalah contoh kasus yang kemarin kami diskusikan dalam kelompok kecil. Nah, di mana di sini kami mendiskusikan tentang kasus-kasus yang disediakan, kemudian menganalisa dalam setiap kasus yang disediakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari setiap kasus yang disajikan. Seperti apa contoh kasusnya? Nah, seperti ini. Kita cari yang pendek saja. Nah, contohnya seperti ini Ustaz. Kita ambil yang contohnya pendek. Di mana di sini dicontohkan ilustrasi kasusnya bahwasanya ada seorang siswa yang bernama Sabrina itu dia bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera dalam peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina itu yang berwarna coklat. Kemudian Sabrina menjelaskan kepada Pak Lukman ini bahwasanya dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan aturan. Kemudian Sabrina ini meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya lagi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu dengan mengatakan tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu aja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, di sini si murid yang bernama Sabrina ini pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman itu. Kemudian seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, menurut kawan-kawan, nah, dari Ustaz Dedi dulu barangkali ya. Nah, si posisi Pak Lukman ini posisi kontrolnya sebagai posisi kontrol yang mana? Oke, Ustaz. Gimana Ustaz, bisa diulangi pertanyaannya Ustaz? Ya, dari ilustrasi kasus 2 ini Ustaz Dedi, nah, kira-kira menurut Ustaz Dedi, Pak Lukman ini dia berada pada posisi kontrol yang mana dari posisi kontrol yang 5 tadi? Apakah dia berada di posisi penghukum. Penghukum. Boleh Ustaz Dedi bantu memberikan penjelasan kenapa beliau berada di posisi itu? Karena di sini dia tidak menanyakan alasannya. Tadi pembuat, kalau dia pembuat rasa bersalah, dia tidak menggambarkan pembuat rasa bersalah. Di sini ya ada kalimat-kalimatnya yang membuat siswanya merasa bersalah. Kemudian pemantau juga bukan, manajer apalagi jauh, gitu kan. Karena di sini langsung menyatakan tentang peraturan dan memberikan hukuman. Berarti tipe kontrol ini kayaknya tipikal yang menghukum gitu. Baik Ustaz Dedi, terima kasih atas pendapat yang Ustaz Dedi berikan. Baik, mungkin lanjut kepada Zamarisa barangkali ya. Zamarisa, kalau kita melihat kasus Sabrina ini ya, dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi kontrol kita mana yang paling tepat, Sabrina ini terlambat ya. Terlambat itu karena
alasannya tadi kita dikatakan dalam ilustrasi ini kalau dia ini kesiangan gitu. Jadi posisi kontrol itu ada 5 tadi Zaica, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, kemudian ada manajer. Gitu nah. Baik, Ustaz. Nah, kalau dari posisi kontrol yang 5 tadi, menurut Ana itu termasuk ini. Apakah termasuk yang mana posisi yang bagus? Kalau menurut Zaica, kalau kita bersikap dalam posisi kontrol manajer, sesuai apa tidak? Oh, sesuai, Ustaz. Karena kan dia masuk yang kontrol, Ustaz. Penghukum, Ustaz. Gitu ya. Baik Zaica, terima kasih. Nah, Miss Fani mungkin ya, karena selaku stakeholder tentu bisa lebih memahami kalau kondisinya seperti ini. Kira-kira pada posisi mana kita sebaiknya berada kalau kita menemukan kondisi siswa seperti ini, Miss? Berarti pertanyaannya berbeda ya, harusnya kita di posisi yang mana gitu ya, Sa? Ya, tadi kan di Ustadz Dedi Pak Lukman ini berposisi kontrol seperti apa? Nah, Ya, kalau menurut Miss Fani dalam kondisi anak yang seperti ini, kita contohnya misalnya ketemu anak yang seperti ini kondisinya, kita harus bagusnya kita berada di posisi yang mana, Miss? di posisi manajer, Ustaz. Kan yang terbaik itu adalah posisi manajer kan di antara 5 posisi kontrol dari kasus ini. Posisi manajer adalah posisi yang terbaik gitu. Di antara posisi 5 kontrol, Ustaz. Baik. Terima kasih Miss Fani, Zaica dan Ustadz Dedi. Baik, ini Ana akan menunjukkan hasil kalau dari hasil diskusi kami di kelompok kecil, kami menjawabnya seperti ini. Rata-rata kita sama ya jawaban kita. Nah, analisa kasusnya yang kami baca, ini menurut kami bertiga. Nah, Ustazah, kami di kelompok kecil yang bertiga itu berada di 3 sekolah yang berbeda. Ana di jenjang SMA, kemudian ada Pak Rikon yang berada di jenjang SD, dan ada Pak Andi yang berada di jenjang SMP. Kami cukup alot ketika mendiskusikan ini karena memang setiap jenjang itu beda-beda pula dalam menghadapi sebuah permasalahan kayak gitu nah ya. Cara kita menghadapi sebuah kondisi. Nah, di SMA gimana gitu kan. Ya kan tipikal siswa di masing-masing sekolah lain-lain. Ya kan. Lain lubuk, lain ikannya, lain sekolah, lain perangainya kan gitu ya. Ya gitu Miss ya. Nah. Jadi kalau menurut analisa dari kami bertiga ini setelah disepakati dari 3 pemahaman yang berbeda itu, bahwasanya kami menganalisa dari kesalahan siswa, memang siswa melakukan kesalahan dengan terlambat datang ke sekolah dan tidak menaati peraturan. Nah, Pak Lukman ini berpegang teguh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ini bukan posisi ya, masih itu analisa. Kemudian jawaban yang diberikan Ustadz Dedi tadi betul ya. Pak Lukman itu berada pada posisi penghukum. Ini sesuai dengan yang kami sepakati bertiga. Alhamdulillah. Berarti apa yang kami jawab ini ada tingkat kebenarannya cukup signifikan nanti berdasarkan pendapat Ustadz Dedi itu. Kenapa di sini kami membuatnya pada posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah? Karena siswa tadi itu dia memiliki rasa malu ketika dia tahu bahwa dirinya salah, sehingga dia tidak berani kemana-mana tanpa memakai sepatu. Nah, rasa malunya itu kalau menurut diskusi kami bertiga dalam kelompok itu menimbulkan ada di dalam dirinya itu rasa bersalah. Karena Pak Lukman ini dia tidak menerima alasan apapun dari siswanya dan membiarkan siswa tersebut melaksanakan aktivitas di sekolah tanpa sepatu. Nah, ini ada ilustrasi kasus berikutnya Ustazah. Nah, ini berbeda dari kasus tadi. Dimana di sini ini guru bahasa Inggris nih. Nah, ini cocok sama Miss Fani nih. Ya. Nanti mungkin minta pendapat dari Bu Vivi ya, Bu ya. Jadi Ibu Dani ini sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar
Maaf Sensei, bukan Ustaz Fajar ya. Nah, tapi contohnya Fajar di situ kebetulan. Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian Ibu Dani ini mengatakan, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan, maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Kemudian Ibu Dani ini berkata lagi, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Nah, lalu ibu ini bertanya, kira-kira siapa yang bisa? Nah, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Karena mungkin Fajar lebih suka bahasa Jepang, gitu ya. Nah, pada saat ditegur Ibu Dani, Fajar menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Menurut Bu Vivi, yang dilakukan oleh Bu Dani ini ketika mengatakan kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Nah, kira-kira pada posisi apa beliau ini, Bu? Pemberi rasa bersalah kalau menurut Anasar. Itu tadi Ustaz yang nomor 2. Ya, Apa rasa bersalah? Apa tadi? Pemberi rasa bersalah ya. Pemberi rasa bersalah. Oke. Iya. Pemberi rasa bersalah karena si Ibu Dani ini mengatakan kepada Fajar kata-kata yang seakan-akan memang kalau bahasa kitanya mungkin tolong hargai ibu gitu ya. Ya, hargainya. Kira-kira kalau balik lagi ke Ustaz Dedi, nah, atau mungkin ustazah yang lain ada yang bisa menambahkan. Kalau seandainya ini Ustaz Dedi jadi kepala sekolah, kira-kira apa yang Ustaz Dedi akan sampaikan kepada Ibu Dani terkait kasus Fajar ini, kondisi Fajar? Kita kan dalam segi realnya di lapangan memang sering juga kejadian kayak gitu ya. Oh gitu. Ya. Ya, jadi kalau posisi saya sebagai kepala sekolah, sepertinya mungkin saya sarankan untuk mengikuti aksi nyata dari Ustaz Leo biar tahu cara menanggapi kasus seperti ini. Kayak gitu Ustaz mungkin Ustaz. Jadi kalau dia udah belajar sama Ustaz Leo harusnya nggak begini kejadiannya. Ya, terima kasih Ustaz Dedi, itu saran yang sangat luar biasa ya. Nah, jadi memang Ustazah, cerita sedikit tentang pengalaman kami di program Guru Penggerak ini, Ustaz Dedi dan kawan-kawan. Bahwasannya di awal pertanyaan pertama kami mengikuti program Guru Penggerak ini, awal pertama pertanyaan yang ditanyakan kepada kami itu adalah, apabila Anda jadi kepala sekolah, apa yang Anda lakukan? Itu sangat berat jawabannya itu, Ustaz Dedi. Karena kita belum masuk ke dalam materi, tiba-tiba kita sudah ditanyakan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita masuk materi, nah kami pada program Guru Penggerak itu, modul 1 kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang ada trilogi itu ya. Yang kalau Ana lupa yang 2 lagi karena bahasa Jawanya bahasa halus. Tapi yang ingat Ana yang belakang itu adalah Tut Uri Handayani. Nah, itu ada kawannya Ingarso Ing Tulodo gitu kan, Ingarso Mangunkarso kayak gitu ya. Nah, filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu inti dari materinya adalah bagaimana caranya agar pembelajaran di sekolah itu berpihak pada murid. Nah, seperti itu. Kemudian ketika masuk kepada materi berikutnya, di modul 2-nya, modul 1.2 itu kami membahas tentang nilai dan peran guru penggerak seperti itu. Nah, jadi setelah kami pelajari itu Ustaz Dedi dan kawan-kawan, ternyata nilai dan guru penggerak itu sebenarnya itu bukan hanya guru penggerak saja ya. Kalau Anda perhatikan, semua kita di sekolah malah udah melaksanakan itu semuanya. Hanya saja mungkin tidak merata gitu, masih belum berubah-ubah karena memang
itu bukanlah hal yang mudah gitu. Bahkan apa namanya, Ana pribadi pun tidak mudah untuk menerapkan itu. Nah, jadi mungkin belum cocok jadi kepala sekolah. Kalau Ustaz Dedi udah cocok ya. Nah, yang ketiga kemarin itu kami membahas visi Miss Fani. Visi guru penggerak. Nah, waktu membahas visi guru penggerak Miss Fani, di situ Ana baru menyadari bahwasanya ketika kita menyusun visi, kemudian visi itu di apa namanya, visi dari guru itu, visi guru penggerak itu, kemudian sekolah sudah punya visi dan sudah punya misi. Sementara guru juga dituntut punya visi juga, tapi visi guru itu bukan untuk sekolah tapi untuk muridnya. Nah, ketika visi itu dirancang, prakarsa perubahannya itu apakah sudah cocok dengan visi yang ada di sekolah, kemudian kita lihat misi sekolah apakah sudah sesuai atau sudah selaras seperti itu ya. Nah, ternyata ketika menyusun visi itu Miss Fani, ternyata ada beberapa step yang harus dilakukan sehingga visi itu memang betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada real di lapangan. Dan ternyata setelah Ana coba-coba nyusun begitu ya, kemudian membuat prakarsa perubahan, dan kemudian Ana coba bertanya kepada beberapa rekan guru, Ana melakukan 2 pertanyaan, memang tidak semua, tapi Ana mengambil keseluruhan siswa gitu, antara minoritas 50-50 dan mayoritas. Nah, ketika membahas visi, Ana mengambil 2 sampel, menanyakan kepada beberapa kawan tentang kepedulian siswa gitu, Miss. Pertanyaan Ana, apakah siswa yang memiliki kepedulian kepada dirinya sendiri dan lingkungan itu menjadi minoritas di sekolah, menjadi 50-50 atau menjadi mayoritas? Nah, mayoritas jawaban dari kawan-kawan yang Ana tanyakan itu rata-rata menjawab mereka itu adalah minoritas. Betul begitu, Miss? Ya, kita ambil sampelnya memang keseluruhan siswa dari 1.200 itu, Miss. Kan minoritas ya. Siswa itu kalau misalnya piket harus disuruh dulu. Atau misalnya kalau ada sampah tergeletak kita tegur dulu, kalau mejanya berantakan dinasihati dulu, kan gitu ya. Nah, dari sana itu kemarin itu Ana kemarin tadi juga waktu lokakarya Ana tadi siang, tadi pagi itu Ana lokakarya sampai jam 3 di SMP 8 itu juga masih ditanyakan. Kemudian Ana jelaskan kenapa kok ngambil poinnya itu. Lalu Ana jelaskan ketika Ana lihat di lapangan, kemudian Ana tanyakan ke beberapa teman dan Ana alami sendiri, memang pertanyaan itulah yang kira-kira menurut Ana bisa Ana jadikan sebagai visi Ana kayak gitu kan. Itu kan visi kita sebagai guru, dan masing-masing kawan-kawan tentu punya visinya sendiri-sendiri. Memang penerapannya sangat sulit. Nah, lalu dari visi itulah, dari pertanyaan itulah makanya nanti ada namanya Miss Fani atap seperti itu. Atap ya, ada atap. Lalu dari atap itu nanti akan muncullah namanya prakarsa perubahan. Nah, baru nanti kita susunnya melalui bagja. Bagja itu nanti Ana share ke Miss Fani dan kawan-kawan itu seperti apa sih bagja itu, seperti apa atap itu. Nah, setelah Ana belajar itu Miss Fani, Ana baru mengerti ternyata menyusun sebuah visi itu nggak segampang ketika kita mengarang gitu ya. Memang kalau dilihat lingkungannya visi itu memang kalau visi itu kita lihat memang seharusnya berubah gitu. Maksud berubahnya itu bukan visinya yang berubah, tetapi misinya atau prosesnya yang berubah-ubah, karena memang harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya, Miss ya. Kemudian yang terakhir kami masuk ke ini, Miss, masuk ke poin 1.4 yang sekarang kita bahas itu tentang budaya positif. Kami di dalam materi ini diajarkan tentang mempelajari tentang disiplin positif, budaya positif, kemudian kebutuhan dasar, ada teori motivasi namanya. Teori motivasi itu ada 2, ada teori eksternal, ada teori internal. Nah, kalau bahasanya ekstrinsik sama intrinsik. Nah, bagaimana seorang siswa itu pada dirinya itu termotivasi, apakah motivasinya dari orang lain atau memang dia termotivasi dari dirinya sendiri. Kalau menurut pembahasan kami bersama, motivasi yang sangat bagus untuk siswa itu adalah motivasi yang lahir pada dirinya sendiri, sehingga siswa itu menyadari bahwasanya dia itu adalah orang yang bermanfaat bagi lingkungannya seperti itu. Nah, cerita tadi tentang waktu diskusi waktu lokakarya Miss Fani, ketika kami ditanyakan masalah kami tadi di praktek Miss Fani,
Jadi kami waktu lokakarya kami memang praktikum simulasi bagaimana caranya menyusun keyakinan kelas sama bagaimana menjalankan segitiga restitusi. Nah, sama seperti tadi Ana menanyakan Ustadz Dedi, Miss Fani dan kawan-kawan yang lain tuh. Kalau kami langsung simulasi, jadi ada nanti sebagai guru, sebagai murid dan sebagai observatornya. Nah, ternyata Miss Fani, Ustadz Dedi dan Bu Vivi dan kawan-kawan tidak mudah melaksanakan restitusi itu. Dalam segi bahasanya memang sulit. Kami diberikan kasus, kemudian kami coba menganalisa, kami mencoba berbicara sesuai dengan kasus itu. Dan ternyata dari tanggapan beberapa kawan CGP yang lain, karena kita berada di jenjang yang berbeda antara cara menanggapi masalah siswa TK, SD, SMP, SMA, apalagi SMK. Dan itu disatukan menjadi satu pendapat agak sulit. Nah, itu memang diakui. Nah, masing-masing jenjang punya masalahnya sendiri-sendiri, dan masing-masing jenjang juga mempunyai pilihan posisi kontrolnya sendiri, dan bagaimana cara menjalankan segitiga restitusinya versi dari masing-masing jenjang. Nah, kami juga diajarkan tentang tahap pertumbuhan anak, seperti itu Mas Wani. Kemudian tentang psikologi anak. Nah, tahap pertumbuhan anak. Jadi kalau misalnya anak SMA dari umur SMA itu kan dia bagaimana cara menghadapinya. Nah, ternyata memang secara teori dipelajari semua, tetapi secara penerapan mungkin belum mampu dijalankan secara maksimal, masih belajar juga. Nah, jadi kegiatan kita malam ini Miss Fani, tujuannya adalah Ana berbagi tentang apa yang telah Ana pelajari selama 2 bulan ini mengikuti program guru penggerak. Nah, jadi materi-materi yang kami dapatkan salah satunya adalah materi yang barusan kita bacakan tadi, studi kasus seperti ini. Oke, mungkin dari segi pemaparan cukup Miss Wani dan kawan-kawan. Barangkali ada pendapat dari kawan-kawan terkait tentang bagaimana sih cara penerapan segitiga restitusi yang menurut kawan-kawan itu tepat kita cobakan di sekolah. Apakah itu mungkin bisa kita lakukan, ataukah mungkin kita sudah melakukan tapi mungkin belum diterapkan secara urutannya begitu. Mana Ustaz Dedi, Miss Fani, atau Zasela? Ya, Ustaz. Menurut Ana, Ustaz, kita itu sudah melaksanakan sebenarnya. Cuman kita kadang-kadang situasi kita mengharuskan kita menjadi tipe penghukum. Gitu, berdasarkan keadaan yang kita lalui atau yang kita lihat di lapangan gitu. Memang kadang tipe penghukum inilah mungkin yang harus kita laksanakan. Itu menurut Ana gitu. Karena kalau misalkan kita udah melaksanakan itu merasa bersalah gitu kan. Kalau terlalu banyak teman, terlalu banyak teman, terlalu menjadi teman, dia tidak juga working gitu. Akhirnya yang akan menjadi working itu adalah ketika dia diaplikasikan sebagai tipe penghukum. Menurut Ana kan? Baik, Miss Fani. Jadi Ana teringat tadi, teringat tadi siang waktu kami sedang lokakarya Miss Fani, ada pertanyaan menggelitik Miss. Jadi pertanyaan ini ditanyakan langsung kepada pengajar praktik kami gitu ya. Kita akan berbicaranya tentang sisi positifnya aja ketika kita menjalankan segitiga restitusi. Kemudian anak itu jujur ketika menjawab tentang ketika kita memvalidasi tindakan salah. Anak ini jujur kalau dia melakukan kesalahan seperti itu Miss. Jadi enak ketika merestitusi kita bisa menanyakan solusi apa yang terbaik menurut anak dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukannya kan gitu ya Miss ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari salah satu CGP. Pertanyaan ini nggak terpikirkan sama kami dari sebelumnya. Nah, pertanyaan menggelitik. Ditanyakan simpel saja.
Kalau seandainya anak itu nggak jujur bagaimana? Nah, padahal yang ditanyakan ini adalah kita sedang mengalami posisi manajer nih. Lalu dijawablah, kalau misalnya anak itu tidak jujur, nah berarti kita harus menanyakan, apakah kamu ini nggak kasihan nanti sama orang tua kamu kalau kamu seperti ini. Apakah kamu nanti nggak sayang nanti sama lingkungan kamu seperti ini. Lalu kami kembalikan bertanya, loh kalau misalnya pertanyaan seperti itu, berarti kan guru ini sedang melakukan proses kontrol membuat rasa bersalah, sementara awalnya dia adalah berposisi sebagai manajer, Miss. Lalu kembali Anda tanyakan kepada PP-nya, berarti membuat rasa bersalah itu bisa dong digunakan, ya kan? Berarti ada sisi positifnya, baru ternyata fleksibel bisa. Kalau dalam kondisi seperti itu bisa, artinya memang sebenarnya 5 posisi kontrol itu semuanya kita pakai sebenarnya, Miss. Memang sih yang terbaik adalah posisi yang kelima ya, Miss ya, manajer ya. Tetapi itu adalah posisi yang sangat sulit untuk diterapkan. Bahkan bukan hanya kita sebagai guru saja dalam menerapkan itu dalam satu kelas sudah cukup sulit, apalagi untuk keseluruhan siswa, bahkan mungkin untuk sekolah. Mungkin kalau kita belajar untuk menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan gitu, itu merupakan sebuah tantangan kita juga. Seperti itu ya, Miss ya. Mungkin ada tambahan dari Zamarisa? Sekedar masukan mungkin ya. Ustaz. Kalau di posisi Zamarisa sendiri, di sekolah biasanya Zamarisa berada di posisi kontrol yang mana? Apakah kelima-limanya atau mungkin yang dominan? Kalau Anda perhatikan, Zamarisa lebih ke posisi kontrol yang nomor 3 ya, teman ya saya. Ya, setuju. Ya kan, Miss ya? Teman. Ya, Ustaz. Betul, Ustaz. Anda lebih memperhatikan kalau Zamarisa, Anda perhatikan posisi kontrolnya seperti itu, ke nomor 3. Lebih ke teman, jadi mendekati, lebih dekat Zamarisa dengan Ana gitu. Kalau dalam posisi penghukum kayaknya jarang Anda lihat. Iya, Ustaz. Tapi ada juga anak kadang-kadang dalam posisi penghukum, Ustaz. Tapi lebih banyak yang berteman sih, Ustaz. Teman ya. Kalau Ibu Vivi sendiri gimana, Bu? Di sekolah Ibu lebih ke dominan posisi kontrol yang mana? Kalau Ana sih dominannya ke pemberi rasa bersalah, Ustaz. Mungkin karena Ana udah umurnya udah 40-an, mungkin Ustaz lebih mengarahkan anak itu ke mengingat orang tua gitu, Ustaz. Mengingat pengorbanan orang tua, mengingat susahnya orang tua. Kalau Ana mungkin seperti itu, Ustaz. Lebih ini ya, Bu ya, lebih bersikap sebagai orang tua ya, Bu ya. Iya, Jadi Ana berkesimpulan bahwasanya kita di sekolah masing-masing kita itu bisa dikatakan memiliki kelima posisi kontrol tersebut. Kemudian tergantung dengan kondisionalnya. Jadi kalau memang posisi ya, kalau stakeholder dalam posisi tanggung jawabnya besar, biasanya posisi penghukum memang begitu. Ada pertanyaan, ada yang mengatakan bahwasanya posisi penghukum itu diperlukan juga karena diharapkan dengan sebagai posisi penghukum bisa menimbulkan efek jera kepada anak-anak yang membuat kesalahan seperti itu. Dan itu tidak ada masalah gitu. Tapi secara teoristis posisi yang bagus adalah posisi manajer. Meskipun posisi yang 4 lagi itu memang dimanapun sekolahnya, biar bagaimanapun gurunya pasti tetap pernah melaksanakan kelima posisi itu. Tetapi menurut pengamatan yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kalau dalam nilai-nilai guru penggerak dan peran nilai guru penggerak dihubungkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, posisi yang terbaik adalah posisi manajer gitu. Kalau kita menyesuaikan dengan itu ya, Bu, tapi itu merupakan tantangan yang cukup sulit dan perlu dilakukan pembiasaan dan nggak mudah memang, perlu kerjasama, perlu kolaborasi, perlu diskusi, perlu kesepakatan. Baik Ustazah, barangkali dari kegiatan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu terkait dengan materi tentang budaya positif. Nah,
Itu kira-kira yang ingin Ana bagikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa kita nanti diskusi bareng terkait tentang hal itu ya. Dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan ketika mengikuti program guru penggerak di angkatan selanjutnya sudah nggak canggung lagi. Nah, Bu Vivi pun waktu P1 itu, Bu Vivi kan ada waktu P1. Waktu P1 Bu Vivi udah melihat secara langsung apa kegiatannya, itulah kegiatannya. Memaparkan memaparkan visi waktu itu, prakarsa perubahan. Dan harus mengundang beberapa orang guru. Tapi itu sebelumnya ada sesi tanya jawab, sesi wawancara sama PP. Gitu. Menjawab beberapa pertanyaan, kemudian langsung praktek, kemudian menjawab lagi, selesai. Nah, waktu lokakarya pun tidak sulit ya, karena lokakarya itu kita bekerja dalam bentuk kelompok dan kita menyampaikan pendapat gitu, misalnya menyampaikan kesimpulan, menyampaikan refleksi, tapi itu sebenarnya diadakan dalam bentuk forum diskusi gitu, dalam satu kelas. Nah, itu ada beberapa PP, ada beberapa kelompok diskusi lah, kayak tadi kami kan diskusi masalah itu. Jadi masing-masing CGP itu memang diharuskan untuk bisa berbicara. Kalau Miss Fani tidak ragu itu, Miss Fani kalau ngomong, apalagi jadi moderator, itu luar biasa Miss Fani. Tidak akan sulit. Nah, karena ada loh Miss guru bahasa Inggris, mungkin Miss Fani kenal tuh. Guru bahasa Inggris namanya Bu Dian. Hai. Ya Miss, tahu ya Miss ya? Dian Tahu. Fadlina. SMA 5. Nah, Bu Dian itu kan satu kelas sama satu kelompok. Guru fisika. Berarti guru mata ini diacak start enggak seperti PPG satu mapel rumput. Waktu CGP itu berbaur seluruh jenjang. Berbaur seluruh jenjang. Dari TK sampai SMA. Apa ya? Satu kelompok. Kami satu kelas itu kan ada 10 orang. Satu kelas rukol ya, satu kelas rukol ada 10 orang. Tapi kalau dalam satu fasil itu kami ada 30 orang. Se-Indonesia atau se-Sumbar aja, Sat? Kalau untuk satu PGP itu per wilayah, Sumatera Barat terbagi beberapa wilayah. Tapi kok di daerah lain ada pula tuh PGP-nya gitu. Jadi di Sumatera Barat sekian jumlah CGP, jumlah PP, di provinsi lain sekian jumlah CGP. Nah, itu enggak bergabung tuh dosa. Kalau Sumatera Barat bergabung Sumatera Barat, kecuali kalau pas sedang pertemuan massal baru bergabung seluruh. Tapi kalau sampai elaborasi cuma satu provinsi. Tapi kalau rukol cuma per kelas bersama fasilitator. Kalau pendampingan itu per masing-masing individu. Jadi keliling itu menemui kami masing-masing gitu. Dengan tugas-tugas yang sudah disiapkan. Jadi tugas itu sudah disiapkan sebelum pendampingan. Ada namanya jurnal refleksi 2 mingguan tuh Zaica, itu tuh curhat tuh. Isinya apa yang saya rasakan selama 2 minggu terakhir. Nah, itu saya tuliskan di situ. Saya ketikkan curhat di situ. Itu nanti dibaca sama pasien. Respon di komen. Besok waktu rukol disampaikan, kemarin curhat ya gitu. Nah, kadang-kadang itulah Miss Fani, keberagaman guru yang masuk itu, karena ada guru TK, SD, SMP, SMA kan, SMK. Jadi ketika kesulitannya adalah ketika kita harus memahami bagaimana menghadapi siswa TK. Nah, kan itu guru SMA tuh. Nah, jadi sulit lah karena enggak paham di situ. Atau menghadapi guru anak SD. Yang guru SD gitu loh. Ketika disuruh memahami gimana karakter SMA, kesulitan mereka tuh. Nah, itu makanya digabung-gabung, jadi saling memberikan pendapat lah gitu menurut pandangan masing-masing. Mungkin dari Ana gitu ya. Oke, Miss Fani dan kawan-kawan, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi Ana ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan, ustaz-ustazah semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kegiatan ya udah ini pada malam hari ini. Kecil.
Ya Rahma. Malamnya malam keluarga. Hai, Rahma ada yang mau Bucin. ditambahkan? Sudah salah. Lebih gua Enggak, mah. Ustaz. Ana salah tekan, Ustaz. Oh iya. Zafebi gimana? Oh. Sera mungkin. Sukriyandi. Ya Allah. Hai. Kami bobo lagi Om. Oke, baik Ustaz Ustazah, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Ustaz Ustazah. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan tentunya bisa memberikan kemudahan bagi Ana dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan dalam program Guru Penggerak ini. Tentunya Ana mohon doanya dari kawan-kawan agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaluinya. Ana doakan kawan-kawan juga diberikan kemudahan dan tentunya bisa menyusul dan mengikuti program ini di angkatan berikutnya. Amin. 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 Biasa saja kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazakallah khairan. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bocil.